tahun. 5 tahun saya struggling, coba berhenti, gagal lagi, coba berhenti, gagal lagi gitu ya. Dan dalam masa 5 tahun itu ternyata hidup saya udah hancur-hancuran sih, berantakan. Pak, berarti ini adalah IPWL-nya BNN RI ya Pak? Ini salah satu yang kita miliki, ada di BNN Republik Indonesia, namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Nah, Wah. kita ketemu expertnya nih, beliau nih, Ibu Dokter, ya, Dokter Retno, Mbak. Mbak Halo, Reli. Dr. Retno, salam kenal, Mbak Iya. Reli, salam kenal. Coba Oke, mau baik. tanya apa, silakan. Oke, mungkin gini, saya ingin mewakili masyarakat ya, ingin bertanya. Sebenarnya masyarakat ini mereka bisa mendapatkan layanan rehabilitasi, baik itu rawat inap maupun rawat jalan di BNN RI, dan itu sebenarnya bagaimana prosedurnya gitu, karena masih banyak ternyata teman-teman yang belum tahu IPWL itu apa, bahkan mereka nggak tahu, dan apakah ini bisa diakses oleh siapapun, gitu pertanyaannya. Ya, jadi mungkin kalau IPWL itu kepanjangannya sebenarnya Institusi Penerima Wajib Lapor. Baik. Jadi ini adalah klinik yang diperuntukkan oleh rekan-rekan penyalahguna untuk Oke. wajib lapor untuk menjalankan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Oke. Nah, di IPWL ini bisa didatangi sama siapa aja. Oke. Dan kita punya layanan namanya sukarela atau voluntary. Syaratnya mungkin kita ke sini dulu kali ya Pak ya. Jadi kita Jadi Jalan, keren nih. syaratnya ini sebenarnya cukup mudah, cuman bawa KTP, Oke. KTP yang bersangkutan, Oke. sama KTP wali, Oke. dan kartu keluarga. Itu aja. Nah, untuk pas foto karena kita udah mengurangi paper, Ya. jadi kita udah bisa foto di sini. Foto di sini. Mm-mm. Oke, yang penting datang didampingi keluarga wali ini wajib ya. Betul, itu wajib didampingi keluarga dan wali. Betul, gitu. Nanti setelah datang, baru nanti kita penerimaannya di sini. Mm-mm. Oke. Ini kalau yang voluntary, bagaimana dengan yang compulsory? Kalau compulsory ini dia kasus hukum Pak, izin. Jadi dia dibawa ke sini oleh penyidik. Penyidik. Nah, untuk dilakukan asesmen medis, Oke. untuk dicek secara detail oleh para dokter kami apakah yang bersangkutan betul-betul pure penyalahguna atau tidak gitu. Biasanya itu untuk pertimbangan hukum di selanjutnya. Oke. Gitu. Baik. Biasanya habis ini kemana tuh penerimaannya? Biasanya jadi setelah di sini kita isi formulir dulu Pak di sana. Betul, isi formulir di sana, betul. Oh, ada ini yang terima. Betul. Ada tugas lain kah? Biasanya kami memang kasih wewenang sih Pak ke adik-adik kami ini. Duduklah di sini. Duduklah di sana untuk mengisi formulir. Betul. Isi formulir singkat, habis itu kita langsung screening. Screening. Setelah isi formulir inform consent kita screening. Screening itu di dua. Ada tes urin sama wawancara singkat terkait pola penggunaan dia 3 bulan terakhir. 3 Berapa bulan. parameter ya? Kalau di sini kita pakai 7 parameter untuk tes urinnya. Masih tuh. Masih 7. Akan meningkat sesuai dengan Mungkin. perkembangan NPS? Mungkin Pak. Mungkin Pak. Harus dong. Harus ya Pak ya. bertransformasi. Betul. Karena digital sekarang itu kan dunianya bertransformasi. Terus kemudian para bandar ini kan selalu menyiasati, jangan sampai ya kena hukum lah intinya. Ya kita harap nanti bertambah lah Mbak ya. Iya, parameter. sedang dikaji sama dokter-dokter kami. Betul. Terus abis dari sini kita kemana nih? Kita nanti tes urin dulu Pak. Tes urin. Kita boleh kesini dulu kali ya. Ada. Oke, di situ dari sini udah. Tes ini kita baru screening. Screening lagi. Nanya nih. Betul, screeningnya ada di ruang Biasanya- konseling. Saya biasanya Pak. Waduh, apa sih yang biasanya ditanyain? Biasanya kita tanya terkait pola penggunaan yang bersangkutan 3 bulan terakhir 3 seperti bulan apa. terakhir. Terus impact-impactnya itu seperti apa di kehidupan Nah, dia. itu kan buat cewek. Kalau yang cowok Sama, saya juga. Kalau petugas urinnya cewek-cewek, cowok-cowok. Tapi kalau screeningnya kita nggak ada dibedakan gender sih Pak. sesuai dengan kompetensi ya. Betul. Setelah itu nanti hasilnya keluar Pak per zatnya. Dia itu sedang, rendah, atau tinggi. Nah, itu yang menentukan sejauh mana BNN dapat mengintervensi yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan cukup diberikan psikoedukasi 1-2 kali saja, atau yang bersangkutan harus menerima rawatan yang lebih komprehensif. Gitu ya. Kalau misalnya yang lama itu namanya sebutannya rawat jalan apa? Sebenarnya Rawat hatinya. dirawat dengan baik Pak. Iya, Dirawat dengan baik. Baik. Gitu. Jadi setelah ada indikasi kan keluar nih Pak, ada indikasi baru nanti ke dokter kami biasanya. Betul. Bukan itu,
Nah, untuk menentukannya nanti keputusannya di dokter, Pak. Dokter. Kalau rawat inap itu kemana? Rawat inap biasanya kita lihat dulu situasinya. Kalau memang ternyata dia tidak ada komorbid atau gangguan mental yang berat, biasanya kita bisa rujuk ke Balai Besar Rehabilitasi Lido. Lido ya, yang kita miliki ya. Betul, yang kita miliki. Yang enggak sama layanan rawat jalan atau rawat inap di BNN itu dua-duanya gratis. Oke, semua gratis Semua, ya berarti ya? tidak ada pembayaran apapun. Ada pembayaran. Betul. Nah, kalau itu kan di Lido. Misalnya ada kasus misal nih di luar Pulau Jawa, itu gimana? Ke BNNK terdekat atau BNNP terdekat, Sudah Pak? ada? Sudah ada. Layanannya? Sudah ada. Ada beberapa balai loka dan Balai juga loka. di Bayar sana. juga? Enggak, Pak. Yang punya BNN itu tidak berbayar. Kalau punya BNN gratis. Betul. Kalau yang bayar? Kalau yang bayar biasanya ya yang berbasis rumah sakit sih, Pak. Baik lagi ke ketentuan pemerintah masing-masing. Ini mungkin masyarakat perlu tahu nih Pak, gratis Pak. Gratis. Karena banyak berseliweran, wah BNN bayar mahal dan sebagainya Pak. Oh, lu dengar dari mana, bro? Banyak yang ngomong Pak. Masa ngomong Sampaikan. gitu? Iya. Buktikan. Kalau kita nih sekarang nge-vlog nih, memberikan Bahwa ini sosialisasi semua bahwa gratis. ini gratis, Itu dia. tidak berbayar. Dan jangan ragu untuk melaporkan diri datang ke IPWL BNN. Seperti isi podcast kita. Iya. Iya. Betul. Betul, karena tidak ada kaitannya dengan pidana. Betul. Voluntary, Pak. Voluntary. Voluntary. Jadi tidak ada kaitan dengan pidana. Artinya mereka datang ke sini dengan voluntary, sukarela, dan tidak akan kena kasus pidana. Iya, karena dilindungi oleh undang-undang rekam medis. Oke. Undang-undang rekam medis. Oke. Setelah itu udah selesai. Setelah itu baru kita ketemu dokter dulu. Setelah screening kita ketemu dokter untuk dilakukan pemeriksaan fisik. Oke, screening lah intinya. Iya, panjang untuk asesmen. Asesmennya itu kita periksanya 7 domain. 7 domain. Bukan hanya kita fokuskan ke penyalahgunaannya aja, tapi ke bagian fisiknya, psikiatrinya, terus habis itu sosial. Sosial itu terbagi dari keluarga, teman-teman, pekerjaan, sampai apakah ada nih hal-hal ilegal lain yang sebenarnya dia lakukan, yang pada akhirnya men-trigger dia gitu. Ini secara komprehensif ya. Betul. Ternyata BNN itu betul-betul profesional ya. Iya, Bukan hanya skupnya ruang lingkup narkoba aja, karena lingkungan sosial juga ya. Betul, betul. Luar biasa. Betul. Oke, mungkin ya yang paling banyak jadi concern ya di masyarakat ini adalah kekhawatiran mereka atau ketakutan mereka untuk melaporkan atau voluntary itu tadi datang ke BNN. Padahal saya melihat ruangan sebagus ini Pak, dengan fasilitas lengkap ini, dengan dokter yang ada, dengan Mbak yang mungkin begitu menyambut kami dengan baik. Kenapa ya masyarakat harus takut gitu kan? Pertanyaan bagus. Karena mungkin ada beberapa masih ada stigma yang menempel kalau misalkan BNN itu hanya selalu menangkap. Ya. Padahal makanya gedung ini dibangun di depan dari pintu masuk supaya masyarakat tahu kalau kita punya layanan klinik. Oke. Itu namanya klinik berarti tidak berurusan dengan pidana, tapi ketemunya dengan para dokter, para psikolog, para psikiater gitu. Sebenarnya itu ditujukannya kenapa kita bangun klinik di depan pintu masuk sebenarnya, Oke. untuk menghilangkan stigma itu. Oke. Berarti mungkin teman-teman nggak usah ragu lah. Kalau memang sudah merasa dirinya butuh bantuan, langsung aja datang ke BNN. Itu bisa di BNNK atau BNNP, bahkan mungkin kalau di Jakarta bisa langsung ke BNN RI ini ya, di Cawang ya. Oke. Oke Pak, kita lanjut kemana lagi nih Pak? Kita habis dari PWL tadi, Ya. sekarang kita lihat, bro harus lihat bahwa BNN Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional ini bertransformasi sesuai dengan eranya. Wow. Revolusi industri 5.0. 5.0, betul. Zero. Jadi brother harus lihat bahwa kita sedemikian bertransformasinya sesuai dengan kebutuhan zaman dan masyarakat. Nah, mungkin itu dia yang Mengakselerasi percepatan apapun itu, laporan-laporan yang tentunya butuh dilayani sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya. Oke. Nah, ini kan sebuah lembaga pemerintah. Betul, karena Jadi- memang masyarakat membutuhkan sekali layanan ini Pak. Nah, kita sebut BNN Call Center. BNN Klik Call Center 184. 184. Coba kita cek dalamnya ada apa nih. Ayo kita lihat. Coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, buka sepatu nggak nih? Saya sambil ini nih, Bu. Aduh, sini. Ibu, Assalamualaikum. nggak apa-apa ya kita berkunjung.
Bapak. Mohon maaf, Renata. Ibu Renata. Iya. Sembari kita ngobrol-ngobrol ini kayaknya saya juga. ya. Iya, Bapak. Nah, kita kan nih, bro, lihat kan? Iya, luar biasa Pak. Nah, ini barang apa? Brother bisa tanya sama ibu. Oke, Ibu, Iya, izin Ibu bertanya. baik. Apa yang saat ini sedang tim Ibu lakukan? Mungkin saya bisa melihat ada WhatsApp, ada laporan, dan Iya. lain-lain. Apa yang sebenarnya Ibu bisa sebut BNN lakukan melalui 184 ini, Ibu? Iya. Jadi kita call center 184 yang Baik. dipunyai oleh Badan Narkotika Nasional. Baik. Kami 7 hari 24 jam nonstop menerima laporan. Jadi kita punya media yang penerimaan untuk informasi melalui WhatsApp, melalui span lapor, ada juga email, ada juga website BNN seperti itu. baik. Jadi komplit kita terima laporannya ya. Jadi kalau ada masyarakat yang mereka merasa dirinya butuh untuk rehabilitasi misalnya, Iya, betul. mereka bisa menghubungi 184 Bisa ini. menghubungi 184. Nanti akan kita arahkan apakah dia rehabilitasi, misalkan dia mau rehabilitasi dan melakukan asesmen terlebih dahulu. Oke. Kita nanti serahkan ke IPWL untuk dilakukan asesmen baru bisa rehabilitasi. Atau menanyakan tentang berapa biaya untuk melakukan SKHPN, pembuatan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba. Ya. Nah, saya juga bertanya, Bu, kalau misalnya mereka mau datang tapi masih takut atau malu atau masih belum percaya diri, Bu, apakah tetap bisa terlayani, Bu? Oh, pasti kita layani dan kita jamin keamanannya untuk tidak bocor informasinya. Ya. Karena memang banyak pelapor ya Pak yang takut untuk melaporkan ya, takut identitasnya bocor atau seperti itu. Tapi kita jamin keamanan dari pelapor seperti itu Pak. Tapi dia kalaupun dia masih belum mau datang, dia tetap dilayani. Artinya Tetap dengan, kami dengan layani. WhatsApp itu tadi ya, Bu, Betul, ya? bisa dengan WhatsApp. Atau call ya, Bu, ya? Betul, kita ada banyak media yang bisa diinformasikan. Oke, berarti bisa dilakukan secara tele ya sebetulnya. Bisa, ya? bisa Pak, bisa. Sebelum mereka akhirnya datang ke sini. Ya. Kita juga menerima walk-in, datang Oke, langsung datang ke sini langsung, ya. Mungkin bisa ditunjukin. Iya, ini ruangan untuk menerima datang Saya pelapor datang langsung. Gitu. Saya melihat ini sepertinya udah nggak ada alasan lagi masyarakat untuk mau melapor ya Pak ya. Iya. Sudah luar biasa sekali ini yang dilakukan oleh BNN. Dimudahkan, Sangat Betul. dimudahkan sekali. dimanusiakan, Iya. dibongkar. Kenapa orang ragu gitu ya setelah melihat semua ini ternyata Komplit ya tinggal Pak. datang aja kok Iya, kalian akan betul. dibantu gitu kan. Betul, pasti akan kita bantu semaksimal mungkin. Nah kalau ada kasus, Bu, misalnya, Iya, iya. Siap. misalnya ada kasus nih, ya kan? Kan tadi bicaranya rehab, Iya. ya kan? Ada kasus nih, ada bandar atau ada yang ketangkep atau ada yang butuh pencerahan, sosialisasi dari pulau misalnya provinsi Sulawesi. Tetap Pengaduan maksudnya Pak. apapun itu, pengaduan teleponnya ke 184 juga. 184 bisa Bapak. Pasti kita terima laporan dari wilayah manapun kita terima di sini. Jadi kalau misalkan pengaduan dari wilayah misalkan Riau gitu, Iya. nanti akan kita terima lalu kita buatkan surat misalkan pengaduan penyalahgunaan narkoba kita buatkan surat untuk ke tujuannya ke Riau gitu, untuk ditindaklanjuti. BNNP. Ya, BNNP terkait Pak. Ya, yang dilaporkan. Kalau ada bandar, boleh juga. Semua Pak. Oh, bandar. Orang takut tuh, ntar nama saya ketahuan. Kan kita rahasiakan Pak. Jadi setiap laporan pun kita laporkan ke BNNP gitu Pak. Kita XX teleponnya, namanya juga kita samarkan. Jadi ketika dari BNNP mau menindaklanjuti, dia meminta informasi dulu ke kami gitu Oke. Pak. Jadi dijamin Jadi terjamin ya, rahasia ya. Iya. Jadi jangan ragu lapor kalau Betul. memang ditemukan adanya indikasi peredaran narkotika ya Pak ya. Iya. Bisa Jangan lapor di takut dan jangan 184. Kan bro? Keren. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri ya, mungkin mau rehabilitasi atau mungkin buat keluarga yang ingin bawa anaknya ke sini Iya, untuk betul rehabilitasi. sekali.
Bisa untuk dilakukan akses. dan juga untuk masyarakat yang mungkin resah dengan adanya peredaran narkotika di wilayahnya Di juga wilayah, bisa benar. lapor di 184. Siap, Keren kita banget. terima 24 jam non-stop. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama, ya. Semoga Bapak. sehat selalu ya, Ibu. Sehat juga, Bapak. Ya. Ibu terima kasih banyak. Mas selamat bertugas. Selamat bertugas Thank you ya. semuanya. Iya. Saya boleh ya sekali-sekali telepon 184 ya. Saya jadi anggota DPR. Iya. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu, terima kasih. Wah ternyata luar biasa sekali layanan yang dimiliki oleh BNN RI ya Pak ya. Itulah merupakan sebuah terobosan inovasi dari Bapak Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam mengeksekusi, mengejawantahkan apa yang menjadi program Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Sehingga kita berharap nantinya bahwa Indonesia Emas 2045 akan terwujud. Terwujud Pak, Insya Allah Pak. Keren ya bro? Keren. Thank you ya Pak. Thank you for coming. Yes. Thank you, Anytime Pak. Siap, siap. Thank you. War on drugs for humanity. Keren, keren. Bro Dirga hari ini Siap. masih make. Menurut lo gimana? Kagak asik lah ya. Nggak Yang asik, kayak bro. gitu-gitu. Kayak sih. Anak muda gitu ya. Anak muda lo bro. Anak muda ya. Lo muda kan? Muda. Kamu saya, Pak. muda dong. Mestinya kan harus memberikan contoh kepada adik-adiknya. Iya. Contohnya apa nih? Kayak dokter Nia. Coba, dokter Nia loh. Ya nggak dok? Dokter ini salah satu yang kita miliki, BNN Republik Indonesia. Indonesia. Masya Allah. Ya kan? Biasa Yang aja, salah Papa. satu is the best, one of the best. One of Kan the gitu. best. Jadi kalau guys, ya mau kayak harus lebih firm nih, Ya. ya kan? Kalau disebut anak-anak Gen Z sekarang Gen ataupun Z. milenial sekarang, Bahkan gen alpha Pak. Gen Alpha Bahkan sekalipun Pak. ya, Iya. yang nantinya juga kita harapkan 2045 Mereka. Pak Presiden Republik Indonesia kan sudah mencanangkan Asta Cita Ya. Republik Indonesia, khususnya di poin ke-7 Ya. tentang pemberantasan narkoba. Ya. Gitu. Mata berbinar, hatinya membara. Baca mau, bantuin mau. Indonesia bersinar. Baca mau. Indonesia bersinar. Karena ada Bro Dirga Negara. Weh. Siap, siap, Gimik-gimik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat brother kita ya. Sekali lagi Terima kasih, ada Dokter terima Nia. Tama dokter gelisnya. Oh, asli mana, Dok? Asli Bandung, Bandung, di Bandung. Jawa Baratnya. Jawa Barat. Betul. Tiasa tuh. Tiasa, Sundaan. Pak. Mohon. Abdi teh teu tiasa. Ajarkeun teh. Siap. Seetik, sealit ya, sealit. Salit. Kalau di Bali tuh sealit tuh anak kecil. Oh. Mirip-mirip ya. Iya. Seetik, sealit, sedikit. Iya, kalau di Bali alit tuh kecil gitu. Ya, Sama-sama kita juga sama. kecil kok. Kecil ya. Iya, iya. Aduh, nih Dok, kita kedatangan nih Ya. teman kita nih, brother kita. Iya, iya. Lo asli mana? Kamu Asli Jakarta, lahir besar Jakarta. Lahirnya orang tua, Jakarta ya. bapak. Bapak ya udah kebetulan udah gak ada, tapi Iya. lahir besar Jakarta juga. Oke, Ya. oke. Tinggal di mana? Kalau boleh Tinggal tahu? di Salemba Tengah Pak, Salemba Tengah. Nggak jauh sih. nggak jauh. Saya juga di situ juga daerah situ. Oh iya, Pak. Salteng gitu. Salteng. Salemba Tengah. Iya, Deket apa? Kenari ya? Kenari. Betul ya? Betul. Percetakan Negara. Percetakan Negara, betul Pak. Terus kemudian ada Johar Baru. Johar Baru. Daerah-daerah situ, Bro. Betul sekali Betul, Pak. ya. Nah, terus selama ini lo kegiatannya apa, Bro? Oke, kalau kebelakangan ini sih mungkin saya lebih sering dengan berkonten ya, Pak. Mm-mm. Saya senang membagikan informasi buat teman-teman yang masih terjebak, terutama di dalam penyalahgunaan narkoba, Pak. Terjebak Di dalam penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba. narkoba tuh, Dok. Terjebak dalam penyalahgunaan narkoba, bukan terjebak dalam perasaan. Waduh. Bahaya, Dok. Bahaya, Dok. Bahaya. Terutama mahasiswi sekarang nih, mumpung lagi magang kamu dari mana? Adik-adik ini? Coba UNJ. masuk frame gue dong sini, coba UNJ.
Gimana? Ini ada bro, Oke. ya kan? Kita BNN keterimaan ini beban sih sebenarnya. Ya, beban. Nggak bercanda ya, bercanda ya. Tapi Bercanda. Beliau ini penerus kita penerus ya, yang betul, nantinya betul. akan eh, menggantikan kita nantinya. Nah, terus kemudian selama ini brother berapa tahun kalau boleh tahu sedikit cerita Sedikit cerita ya dan Pak. memberikan motivasi Baik, kepada baik. anak-anak muda sekarang. Baik, mungkin kalau saya bercerita tentang saya dulu adalah seorang pengguna, ya semua dimulai di tahun 2009 ketika itu saya masuk kuliah, Mm-mm. ya terkenal sama teman-teman lah, terkenal sama teman-teman, diajakin lah, semua juga sama mungkin ya teman-teman. Awalnya coba-coba, Mm-mm. awalnya penasaran, coba dan akhirnya keterusan. Waduh, Singkat coba-coba cerita, ya awalnya iya, ya. iya Pak. Ditawarin ya. Cuman karena iseng, Iseng. tapi lama-lama jadi nggak asik lagi gitu Pak. Bener dok, jangan iseng-iseng dok ya. Terutama tentang narkoba ya. Tentang narkoba Pak, Gitu. nggak bisa bercanda ternyata Nggak Pak. bisa bercanda ya, Iya. harus serius. Iya. Nah, terus lanjut. Oke, ya selama saya pakai itu mungkin nggak merasa bahwa itu masalah buat hidup saya. Saya pikir justru itu membantu kehidupan saya. Saya pikir dia yang membuat saya bisa percaya diri, dia yang bisa membuat saya pintar, dia yang bisa membuat saya menyelesaikan tugas-tugas kuliah dan sebagainya ketika itu ya. Lama kelamaan ya saya mulai merasakan dampak buruknya. Mulai hidup itu makin gak ada arahnya Pak. Oke. Itu Ya, setelah makin- berapa tahun? Setelah mungkin menyadarinya 10 tahun mungkin 10 tahun. baru mulai menyadari. Oh, jadi selama 10 tahun tuh lo enjoy nih? Enjoy Pak. Wah, gila. Kayak enjoy itu kayak Enjoy apa? dan tidak merasa bersalah Pak. Mana dok? Enjoy itu gimana Ya, maksudnya? karena jadi mungkin langsung nih ya Oh, oh. kita cerita tentang enjoy ini Iya, ya. Kenapa enjoy. bisa enjoy selama 10 Iya. tahun ya? Mm-mm. Karena ya tadi pada saat Bro Dirga dan Pak Putu bilang Mm-mm. gimana awalnya mencoba ya. Mm-mm. Nah, sebetulnya kita selalu bilang no one ever plan to become addicted, ya kan? Oke. Mm-mm. Tidak ada satu orang pun yang berencana jadi pecandu atau kecanduan. Waduh, Nah, berat nih dok, bahasa Inggris Wah, lagi. itu Aduh, ngeri dia, ngeri. dokter. Padahal sudah ke Inggris-Inggrisan gitu ya. No one. Jadi Aha. pada saat seseorang mencoba stimulus di otak, di mana tempat rasa nyaman, rasa pusat nyaman di otak kita Mm-mm. itu akan mengeluarkan dopamin secara berlebihan. Mm. Dopamin ini yang membuat tubuh kita jadi tenang, rileks, tetapi ternyata sebetulnya secara normal dopamin ini akan keluar. Tapi pada saat seseorang menggunakan narkoba, Mm-mm. stimulus itu akan jauh lebih besar. Akhirnya itu sebetulnya pembajakan dopamin kalau kita Oke. bilang, karena dopamin secara normalnya jadi terlupakan, Mm-mm. harus ada reseptor-reseptor di otak yang ingin menempel Hmm. dan keluar, dan inilah yang menyebabkan orang akhirnya adiksi karena dia, contoh misalkan gini, kalau saya selalu menganalogikan gini, Pak Putu senangnya nasi padang mana? Oh, gila. Gue bingung nih. Mau Apa pagi sore? kok dia tahu gue sukanya nasi padang? Kenapa? Sebenarnya bukan masalah nama ya. Hmm. Kan kita baru ketemu dok ya. Kita nggak ada Betul, latar belakang betul. sebelumnya ketemu, Iya. apalagi masalah hubungan ya. Iya, betul, Kita betul. hubungan Iya, profesional aja. iya. Tapi kok dokter bisa tahu kalau saya suka nasi padang? Terlihat Pak. Kelihatan ya. Kelihatan. Yang penting bukan suka yang lain-lain. Iya. Apalagi narkoba. Apalagi narkoba. Nasi padang. Mana Bapak yang paling suka? Saya suka, boleh sebut merek ya? Boleh lah. Boleh tapi lah. maksudnya- Nasi padang A, udah. Ya, Hmm. gitu. Itu mereknya A. Betul, Iya. nasi padang A, A. kemudian di nasi padang A itu Bapak senangnya rendang atau misalkan kikil, Oke. apa tuh Pak? Saya ayam Pop. pop. Wih. 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 Karena belum ada ayam Rock. jazz. Ayam rock. Nah, pada saat Bapak makan ayam Ayam pop pop. di nasi padang A, Mm-mm. dopamin kita keluar, endorfin kita keluar, Mhm. sehingga reseptor di otak kita tuh yang Mhm. namanya reseptor, dia akan mememori, ih enak loh Enak ya. ayam pop di nasi padang di A. warung A gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Bapak balik lagi pasti ke situ Pak, betul nggak?
Tergantung jabatan sih. Kalau sekarang kan saya maunya pakai temat. Nasi Padang sama kuah doang. Bisa. Oke, balik lagi nih Balik lagi. ke nasi Padang. Karena itu. betul, karena udah ada rasa nyaman. Mhm. Enaknya itu udah terpatri kalau kata bahasa awamnya ya. Awamnya. Jadi Oke. sudah termemori di otak kita. Aduh, ayam popnya gile, men, enak banget gitu. Enjoy nih Iya, tadi bilang Bro itu Dirga. Enjoy dia. sampai 10 tahun, Pak. 10 tahun. Nah, itu. Jadi dia Mhm. tidak akan bisa mengelak. Jadi Mhm. jangan pernah coba itu karena apa? Mhm. Apa yang terjadi secara biologis di tubuh kita itu tanpa kita sadari, Pak. Oke. Itu baru yang dikenai enjoy-nya. Iya. Belum di awal tuh apa yang Yang dikenai, lain, yang lain tuh iya. bagian otak mana tuh yang Otak dikenai. mana Aduh, paling itu. enak? Otak kikil. Tapi sambil kan tadi enjoy-nya nih. Betul. Setelah itu kita belum tahu lagi. Mm. Bro Dirga nih pengalamannya setelah enjoy apa lagi? Ya. Oke. Nggak apa-apa dok ya, kita Coba, dengerin. iya, nanti- Sambil dianalisa nih sama nanti dokter kita nih. Selain enjoy ya Enjoy. tadi 10 tahun loh. 10 tahun. Oke, 10 terus? tahun itu belum berhenti, Pak. 10 tahun tuh baru menyadari bahwa ini tidak baik untuk hidup saya. Tidak baik. Barulah di situ saya mencoba berhenti dan ternyata setelah berhenti saya jadi nggak bisa menjalani kehidupan seperti dulu. Artinya ada hal yang mengganggu gitu, jadi sulit berpikir, sulit mau ketemu orang takut dan sebagainya. Itu baru saya tahu, oh ternyata saya mungkin sudah ketergantungan nih. Jadi saya harus pakai dulu, baru saya bisa aktivitas. Ya itu di tahun ke-10 tuh dok, baru punya kesadaran itu. Jadi coba berhenti, akhirnya naik turun tuh, struggling saya dok. Jenisnya kalau boleh tahu apa aja? Oke, ketika itu saya sabu pak, Sabu, ganja, sama yang lebih sering juga sinte pak. Sinte itu. Tapi sinte itu di 5 tahun terakhir ya, 2015 kalau nggak salah. Jadi awalnya waktu coba-coba pakai apa jenisnya? Ganja pak. Ganja. 1 berapa duit waktu itu? Waktu awal coba pak. Iya. Masih di 25.000 pak. 25.000. Lo masih junior gue berarti. Oh iya dong pak, jelas pak. Jangan stigma saya langsung pakai ya, enggak. Dulu teman-teman masih 1 5.000-an Iya pak, gitu ya. saya masih di 25.000. 25.000. Oke, sorry. Boleh tahu usianya? 36 pak. Oke, berarti jauh lah sama saya. Ya. Pokoknya masih harga 25.000 masih oke lah, inflasinya masih sekian. Terus. Ya ganja, terus kemudian sabu ya, sabu cukup intens sekali. Dari mulai coba sampai ya selama 10 tahun tuh intens, sambil dibarengin juga diselingin dengan sinte atau cannabinoid sintetik itu ya. Siap. Jadi memang saya multi substance kebetulan. Waktu mencoba berhenti tadi kan kesulitan ya. Nah saya waktu itu nggak tahu kenapa ini yang menyebabkan saya jadi nggak bisa berhenti gitu. Sampai itu mungkin berjalan sampai 5 tahun pak. 5 tahun saya struggling, coba berhenti gagal lagi, coba berhenti gagal lagi gitu ya. Dan dalam masa 5 tahun itu ternyata hidup saya udah hancur-hancuran sih, berantakan karena saya harus maksa-maksain diri untuk gimana caranya tetap pakai. Poinnya adalah hancur-hancuran ya Pak. Hancur-hancuran poinnya. Iya. Nah itu waktu itu sudah menikah atau? Iya, kebetulan di 5 tahun pertama itu? Betul, itu sudah menikah. Jadi tahun 2015 saya menikah. Kemudian ya di menikah itu sebenarnya saya menemukan titik sadar awalnya. Tapi setelah saya menikah ternyata saya belum bisa berhenti pak. Iya. Makanya dalam masa pernikahan saya nggak bertahan lama ketika itu. Di akhirnya ya harus bubar. Aduh sorry, mohon maaf nih, agak sensitif. Harus bubar ya karena saya mungkin tidak pernah sadar kalau kata dia ya, gitu. Setiap hari tidak pernah sadar. Ada putra dan putri, mohon maaf. Ada pak. Berapa kalau boleh 2 tahu? pak. 2 ya? Iya. Cowok cewek. Usia berapa? Saat ini 8 dan 7 tahun. Lucu-lucu ya, masih lucu-lucunya dok ya. Betul, saya juga masih punya anak kecil. Masih anak kecil. Terus yang kemudian membuat kamu itu sadar katakanlah begitu sebelum di fase di tahun ke-10 ya? Akhirnya di tahun ke-15 baru saya betul-betul sadar. Dok, kok panjang sekali dok?
dampaknya, Dok. panjang. Enjoy tadi. Padahal nasi Padang saya seminggu aja udah, Bosan. minggu kedua udah nggak mau makan nasi Nah, Padang lagi. itu, Iya, inilah. Dok. Analoginya dokter kan, Ya. Kenapa kalau narkoba bisa sampai begitu, Dok? Nah, beratnya gitu ya. oh, Sebetulnya saya nanti pengen ngejelasin di Ngejelasin. daerah mana, tapi nggak apa-apa. Jadi oke. analoginya pada saat kita mendapatkan dopamin dari nasi Padang, ayam pop Iya. tadi, Iya. Mamuju, itu dopamin yang keluar hanya misalkan 10. Tapi Oke. pada saat kita menggunakan, kalau di medis itu bahasanya adalah new psychoactive. Jadi satu zat itu akan mempengaruhi otak kita. Jadi semua target organnya narkoba itu otak kita, Pak. Itu Otak yang ya? bahaya. Oh. Padahal kita tahu bahwa obat apapun, kalau saya belajar obat-obatan nih, nggak mudah masuk ke dalam otak kita. Tapi yang namanya narkoba sangat mudah masuk ke dalam otak kita. Iya. Nah, itu yang bahaya. Sementara otak kita ini software seluruh tubuh kita ya, Iya, Pak. betul, betul, Sehingga betul. pada saat narkoba masuk, apapun itu, dia langsung target organnya otak kita. Jadi pada saat masuk, dia akan mengeluarkan dopaminnya 1000 kali, bayangin. Dibanding nasi Padang tadi, Bu, ya? Nasi Padang tadi hanya misalkan 10. Nah, ini mau gimana bisa lupa? Sehingga Iya, tadi bener. itu yang 1000 bahaya. kalinya. Tapi jangan lupa itu merupakan satu kondisian yang di otak kita itu nggak normal. Nggak normal. Sehingga nanti jadi ngehang. Akhirnya kan sulit berpikir. Iya, salah betul, satunya betul. contohnya. Atau menjadi emosi. Bagian Iya, otak mana selain tadi bagian yang menyebabkan adiksi, ada bagian otak luar kita yang namanya korteks, bagian otak luar kita itu yang fungsinya adalah judgment, kognitif, Iya. visual. Judgment itu pada saat Bro Dirga nggak pakai saat itu, Bro Dirga pasti kan ke istri itu baik, kemudian ke anak juga baik. Tapi pada saat lagi pakai, Bro Dirga nggak akan bisa berpikir lagi, oh ternyata marahin istri itu salah. Enggak, karena fungsi judgment di otak kita itu udah dirusak strukturnya dengan narkoba. Oke. Sehingga fungsinya jadi rusak. Iya, yang iya, harusnya iya, oh iya. ya mencuri itu salah. Tapi pada saat kita pakai nggak apa-apa, yang penting gua pakai, mau nyuri, mau apa, mau Iya, mau betul. emosi, mau gimana, nggak pernah berpikir. Nggak Dan itu pernah ya? tanpa kita sadari. Jadi kayak kalau misalkan kita nih kena COVID-19 ya, Iya, nah, betul. itu kan struktur paru-paru yang dirusak, sehingga fungsi parunya jadi berubah. Yang tadinya untuk bernapas bagus, dia jadi sesak napas. Sesak nafas, Karena iya, betul. strukturnya jadi rusak. Rusak. Atau jadi batuk. Nah, Oke. inilah tanda dan gejala orang yang menggunakan narkoba tuh, makanya ada emosi yang berbeda, perilaku yang berbeda, sehingga akhirnya tadi hidup menjadi kacau. Kacau. Iya, Hati-hati, betul. Mo. Nah, hati-hati. Mo, Dok. Loh. Gimana sih? Jangan lupa-lupa nanti ada tukang tagih, lu pura-pura kena narkoba, lupa bayar utang lagi. Pura-pura, Pak, saya kena, Pak, gitu. Tagihan saya 3 bulan, skip aja, nggak usah ditagih. Modus. Aduh, Iya, jangan-jangan ini Saya minumnya nggak ada, emang susah. Memang mengusahakan segala cara ya, Dok, ya, untuk bisa dapat pakai lagi dan pakai lagi itu. Betul, dan itu mengerikannya tanpa kita sadari. Tanpa disadari, Iya, betul, iya, betul, Jadi betul. akhirnya iya. apapun dilakukan kan. Iya, Jadi apapun dilakukan. jatuh bangun. Iya. Padahal sebenarnya saya yakin Bro Dirga itu udah capek. Capek sekali Yakin, ketika itu, Bro? sangat capek. Saya sampai benci melihatnya, tapi tetap harus beli, Nah. Pak. Kok bisa gitu? Udah capek tapi mau beli. Itulah Gimana tidak tuh? sinkronan antara otak dengan hati saya tuh mungkin. Oh gitu ya? Mungkin Dan- secara Betul, Dok, ya, Dok? secara Betul. penjelasan medisnya itu saya bagaimana, Dok? Nah, tadi karena udah kena bagian otak luar yang dinamakan korteks, kemudian bagian rasa nyaman di otak kita itu udah dimodifikasi lah sama narkoba ini, Oke. sehingga timbullah adiksi. Yang namanya adiksi ini ada 3 nih cirinya, Bro Iya. Dirga. Oke. 1, pada saat kita menggunakan lagi itu kita butuh dosis dan frekuensi yang lebih. Itu namanya Oke. toleransi. Toleransi. Jadi akhirnya awalnya kalah cuma 1 linting, nanti tambah 2 linting, Oke. terus pakai lagi yang lain karena pengen yang lebih nendang gitu. Oh, Iya, Akhirnya iya, multi iya. drugs seperti Betul. itu. bener ya? Betul, Pak. Gila, pas Multi banget drugs, ya Pak. secara teori begini. Secara faktanya pragmatisnya, ya. Betul. secara empiriknya seperti ini ya. betul, Pak. Betul. Nah, setelah itu
yang kedua adalah pada saat kita berhenti, tadi kan pengen Iya, berhenti ya, pengen capek banget, bro, pengen kan? banget berhenti ya, Nah, betul. itu ada yang namanya withdrawal kalau bahasa kerennya orang sono, no. Iya, iya. Sono, luar Bandung. luar Bandung. Nah, kalau bahasa kitanya nih, Mhm. itu namanya ada gejala dan tanda yang berat, Mhm. baik fisik maupun psikologis yang kita rasakan pada saat kita ingin berhenti. Berhenti. Jadi kayak nggak tenang psikisnya, gemeteran, Gemeter. ya fisiknya Iya. keringetan, pengen Waduh, pengen betul. lagi Sering itu anak pakai humpro tuh keringetan. Pak, depan ada Matel, Pak. gerah. Depan ada tagihan, Pak, Matel. Iya, gerah. Lu berapa bulan belum bayar lo? Iya, Pak. Oh, izin, Pak. Tackle dulu, Pak, bayarin. Iya. Tuh keringetan semua anak Wah, humpro. itu ngeri. Bukan ngeri narkoba Oh, ya. bukan. Penyebabnya Iya, harus iya, kita iya, iya. telusuri. Oh, jadi begitu, Dok ya? Begitu. Waduh. Jadi pada saat kita Mhm. ingin berhenti, tanda itu kemudian gejala itu akan timbul. Jadi Mhm. ada gejala psikis dan psikologis. Fisik itu tadi yang aduh nggak bisa diem, nggak Tremor. ya tremor. Termasuk ya, Dok ya. Nah, si psikologinya nggak tenang, Betul. emosian, atau Betul, bahkan kalau betul, misalkan betul. tergantung zat yang digunakan ya. Digunakan. Kalau misalkan golongan depresan itu dia malah jadi benar-benar wah apa namanya? Ya pokoknya jadi nggak tenang, terus diem gitu kan. Nah, yang kalau golongan stimulan yang tadinya dia pede banget, wah gualah segala-galanya gitu ya pada saat Iya, menggunakan betul, tuh. betul, Pada betul. saat berhenti itu benar-benar ngerasa aduh kayak tadi paranoid, Iya, ketakutan yang sebaliknya gitu, Dok. berat. Mungkin Betul, sebaliknya daripada ya. saat saya menggunakan ya. Nah, itu gara-gara otak-otak yang maksudnya susunan saraf pusat kita ini yang dipengaruhi narkoba itu memang bahaya tanpa kita sadari. Tanpa Betul, kita betul. sadari ya. Oke. Berjalannya. Nah, nanti yang ketiga tuh kita tahu dampaknya jelek, tapi tetap kita pakai. Nah, itu 3 ciri sudah ketergantungan, bro. Iya, itu dia tadi mungkin yang di tahun ke-10 saya baru menyadari itu tadi ya, Pak ya. Ternyata saya tahu dampaknya jelek, bahkan bukan tahu lagi tapi terasa bahwa dampaknya jelek dan mengganggu kehidupan saya. Terutama ya itu tadi nggak bisa ke aktivitas kalau nggak pakai ya sama udah pasti uang, Pak. Habis-habisan, Pak. Uang Iya, karena kan habis-habisan. nggak murah, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak, tidak murah, Pak. 1G berapa deh zaman kamu Wah, itu? zaman itu mungkin masih 1.200.000. 1 juta Iya. sekali make atau berkali-kali? Saya di terakhir ya. Aha. 1 hari 1. Ngeri tuh. Nggak, terakhir maksudnya berapa tahun yang lalu? Beberapa tahun yang lalu, iya. Jangan bilang sekarang enggak, lu enggak, datang ke enggak. BNN nih. Di 2022 Udah sampai berhenti total ya? Sudah, sorry ya? sudah. Mantap. 2022, 2023. Selamat bro. Gue Siap, Pak. demen nih anak Selamat, muda, Bro. keren nih. Tepuk tangan dulu dong, gila. Mantap, bisa sehat, bisa semangat dok ya. Gitu, Berat loh, keren udah dok. 1G itu. Biasanya kan cuma Iya, iya. 0,1, Iya, iya. 0,2. Iya. Itu Iya. 1G itu udah Iya, wah iya. parah itu. Parah ya. Iya, Itu. mungkin kalau boleh cerita 2022 2023 itu setinggi itu dosis saya dengan setiap hari ya dok ya, hampir setiap hari, dan sudah ngalamin gejala yang menurut saya kayak saya tuh udah ada teman di sebelah dok, karena saya sendiri gitu, jadi saya udah ngobrol sendiri, saya udah mendengar Betul. suara, Nah, itu- saya sudah Betul. Jadi Apa tuh, ada Dok? gangguan jiwa namanya. Nah, jadi Duh. pilihannya kalau tadi satu, kalau Papu tuh bahasa hukum kayaknya udah nggak usah kita diskusikan. Tapi yang Siap. kedua, selain nanti itu karena ini barang ilegal kan, Iya, tadi betul. bahasa hukum, tetapi secara penelitian evidence based seluruh narkoba yang mengenai otak kita, maksudnya kan semuanya kan dia penetrasinya tuh bagus ya ke otak kita dan semuanya membuat struktur di otak dan fungsi di otak jadi berbeda ya, Iya, jadi iya. rusak seperti Oke. itu. Nah, pada saat seseorang dan dia meningkat terus tadi kan dari mulai frekuensi meningkat, Betul. dosis meningkat, meningkat, Iya. betul. dan akhirnya nanti gangguan jiwa karena tadi satu bagian yang bilang nih, contohnya visual. Kan pasti pernah juga misalkan pakai MDMA ya, ekstasi ya. Iya, pernah 1-2 kali pernah Nah, dok. kemudian apalagi pakai kanabis, ganja, itu kan efeknya itu depresan dan halusinogen, Pak. Nah, kalau halusinogen dia membuat
otak bagian di visual ini memberikan impuls yang berbeda sama indera kita. Misalkan contohnya, menurut Bro Dirga di sebelah saya ada orang nih, padahal menurut saya sama Putu nggak ada. Nggak Itu ada. beneran nggak ada. Iya Pak, bener Pak. Nggak, Nah, kamu Saya bicara merasanya itu ada, Pak. seolah-olah ada orang, Seolah-olah ada orang Pak. betul, karena tapi visual sebenarnya nggak ada. Nggak ada, saya di Jadi kamar sendiri otak Pak. kita akan bicara oke. ke indera Mhm. kita, tuh ngobrol aja sama yang sebelah gitu, atau dia akan bilang bahwa oh di situ itu ada orang. Mhm. Contoh sama halnya, makanya itu bahaya sekali. Jadi eh, pada saat kita bilang di depan kita nih, makanya nggak boleh nyetir kan? Iya. Pada saat kita bilang di depan nggak ada siapa-siapa, itu pada saat orang menggunakan narkoba bilang nggak ada siapa-siapa, hati-hati. Iya, Mhm. betul. Karena otak kita itu memberikan informasi yang salah ke Salah. mata. Betul, Jadi betul. dibilangnya, oh itu kosong kok, padahal ada orang. Akhirnya nabrak. Nabrak. Ingat kan waktu yang Betul. zamannya di Mhm. Bundaran HI? Oh iya, Bundaran iya, HI. Avanza itu Oh, yang ya. ada patung Mamo itu. Ah, iya, iya, Wah, iya. lagi begini. Itu Tapi dia merasa saya nggak lihat siapa-siapa dok, padahal Ternyata- dia nabrak kan setelah Iya. dia menggunakan. Oh, Ingat betul, nggak, betul, Pak? betul. Iya, iya, Betul masuk, tuh. masuk. Iya, betul Saya sekali. juga pernah mengalami itu. Pernah. Tapi bukan menabrak kebetulan, saya merasanya ada orang. Saya ngerem mendadak jadi. Untung Oh iya. itu ya. Oke, Saya ngerem oke. mendadak. Yang bahaya adalah dia merasa tidak ada siapa-siapa, dia melaju terus. Ya. Bahaya itu. ya, Oh, itu banget. bahaya Sangat banget. berbahaya. Apalagi kalau nggak dikasih minum. Aduh, udah aus, Iya. nongkrong di Nongkrong di warkop. warkop nih, Pak. Udah Warkop dokter aja jadi namanya ya. tamu, ada Bro Dirga. Ini si Teteh nih, dok. Saya punya nih, ya. Ada yang inilah tuang-tuangin itu minuman nggak dibuatin, nggak tahu diri dok. Ya, kita tunggu aja ya. Panggil dok, Tetehnya kayaknya saudara tuh. Iya, tehnya paling Aneh, mana? mana itu? Waalaikumsalam. Aduh. Akhirnya teteh sumping Apa itu artinya? datang. Oh, sumping dateng. Sumping. Tapi mereka juga memberikan kontribusinya loh dok. Beliau-beliau ini kaum-kaum yang mungkin agak kurang beruntung, mereka juga memberikan kontribusinya kepada negara dan bangsa. Hidup teman-teman yang oke-oke semua. Apa bahasa Sunda? Mau minum gitu? Oh, mangga dileut. Tapi dileut apa? Orang kopinya teu acan aya. Makanya request dulu Bro lo nggak ngerti kan? Cai putih aja, cai putih. Oh, cai Gue putih. tahu loh dia cai putih. mangga. Cai Dokter. putih. Saya kopi boleh lah. Boleh sih ya. Itu doang yang ditawarin. Gue mentang-mentang banyak utang. Iya bapak Tawar. sama mau, makanya kalau bapak datang saya Sumpah. malas jaga warung. Iya, utangnya banyak ya. Nggak dibayar-bayar pak. Ingat itu Indonesia bersinar, adanya Bro Dirga Negara. Iya. Anak muda oke, ya kan? Betul, betul, Sambil ini terus setelah kamu sudah berapa tahun ya tidak menggunakan, Iya. yang paling penting menurut betul. Tuh, teh. Bro Dirga ini, Iya, Pak. ya, tadi pakai sabu ya, Iya. Inex pernah beberapa kali, terus cannabis juga. Cannabis sama sintetik Eh, cannabis, Pak. Terus teman-teman kamu yang dulu Iya, ya, iya. bukan jadi TO nih bro ya? Ya, Enggak, siap, enggak, siap, enggak. siap. Aman, Pak. Di luar out of context. Iya, Itu sekarang pada kemana sih? menghilang, Pak. Menghilang. Iya. Dia tahu kamu udah sembuh. Dia tahu saya mungkin Dianya udah sembuh belum? Ya, ada yang mungkin sudah, ada yang mungkin belum. Dok, padahal kita punya panti rehab ya dok ya. Hmm. Betul ya? Betul. Ada betul. kita punya nama IPWL ya dok ya. Betul. Wah. Ada lagi kita sekarang konsep lapor yang langsung, lapor Pak itu langsung Iya, yang instan lah. 184 Ya, ya, ya. Apa dok? ya. Kita 184 ya, call center. telerehab Call juga center. ada. Udah tahu belum? Belum. Belum. Gimana dok? Iya. Kita punya apa aja dok? Oke, layanan ya. Iya. Layanan tuh sebetulnya di BOS aja kita bisa self assessment loh. Misalkan nih Oke. temennya Bro Dirga Mm-mm. belum mau Mm-mm. layanan masuk rehab, Oke. tapi pengen tahu sejauh mana sih ketergantungan saya Oke. dan jenisnya apa aja sih, Oke. itu bisa self assessment di BOS. Oh. Itu bisa diakses. Cara aksesnya bagaimana, Cara Dok, itu? aksesnya tinggal buka BOS. Bos. Nanti ada self assessment. Oh, Bos ini web based aplikasi. Iya, betul. Oh, web. Aplikasi yang punyanya BNN dan Oh, itu jadi bisa aplikasi. diakses. Diakses. Iya. Oke. Begitu juga tadi ada call center 184. Mm-mm. Oke. Kalau Betul. misalkan butuh
tentang rehab di BNN ini ada di mana aja sih? Nah, layanannya apa? Misalkan layanan rawat jalan. Oke. Rawat jalan ini ada di 34 provinsi. Seluruh klinik BNNP itu ada. Dan di 173 ditambah 9 yang baru BNNK itu ada layanan rawat jalan juga. Ah, Nah, oke. di situ bisa melakukan assessment. Atau Oke. misalkan kayak tadi di BOS, oh saya udah tahu nih ternyata wangi banget kopi ini ya. Enak ya. Hmm. Jadi pengen buka puasa. Gak Aduh. usah narkoba, cukup ngopi. Asik. Emang mau Mama mana? Kok nggak nongol-nongol nih? Coba, iya coba lihat dulu. Coba kasih lihat Dulu sama Pak Bos sudah ngutang itu. narkobanya hari Coba ini. gini, hari ini coba kita lihat. Coba, mau tolong ambil beras gue tuh, ya. Kamu biasanya angkut itu beras tuh, angkut yang kecilan aja lah. Itu berapa? Aduh, mau hati-hati mau. Nah, ini berapa harganya teh? Berapa teh? Ini 250.000 Pak. 250.000. Tapi Ini jangan suruh Mama beli nanti ngutang lagi, saya nggak balik modal. itu dia, makanya dia cuma suruh ngangkat doang, kagak usah beli gitu kan. 250.000. Nah, ini buat siapa mau biasanya kalau lo beli itu? Buat di rumah Pak, Di makan-makan Pak. rumah. Buat bini ke berapa? Satu lah. Tetap setia ya nggak? Setiap tikungan ada. Coba. Oh salah ya? Tapi tolong ya, habis ini dibagi sama teman-teman yang membutuhkan. Saya tahu di humas protokol itu udah sedemikian rupa, bukannya kita mau sosokan, tidak. Yang penting utang dibayar, mau ingat itu. Utang dibayar. Utang dibayar. Siap Pak, saya bayar nanti. Soalnya keringetan mulu tiap pagi tuh kadang-kadang. Oh, ada teteh bawa buku, bro. Bawa buku catatan gitu. Utangnya mau bayar kapan? Belum lunas. Biasanya orang kan kalau per tribulan itu laporan Nah. gitu. Ini mau utang per tribulan bayarnya ya Allah. Saya sampai pusing. TW kedua nih, udah TW kedua nih, belum bayar nih. Pak ya, silakan kembali ke alamnya. Ayo tolong berhasil. Ini sambil kita minum mungkin. mencoba Aduh, kopinya. kita coba Teteh. teteh. Keren. Ini seret diseruput dulu. Aduh, mantap ini nih. Mantap banget ini. Wanginya. Kacau. Wangi. Ini layanan jadi Bukan Oke. 184 lagi dok. Iya, betul. 184 256 789. Gara-gara dikasih gratis. Nah, Teteh. Oke. Jauhi narkoba, dekati kopinya Teteh. Itu dia kurang tuh. ajar nih. Staff gue nih. Tetep aja mau ngetop. Numpang podcast gue. Iya. Terus lanjut lagi nih. Lanjut, oke Pak. Terus ini nih, lu kan keren nih, ada tatonya, iya kan? Kalau di kampung gue nih, ya bukan membedakan, tapi kita melihat hal-hal seperti ini sebuah seni. Iya. Tapi kan di beberapa wilayah stigmanya beda ya dok ya. Iya, Wah iya, preman, betul, bla betul, bla betul, bla, Pak. pengguna, bla bla bla. Kamu sudah sembuh, sudah sehat kembali. Terus kamu masih pakai tato nih. Stigma itu berlaku gak di kamu itu? Oke, tentu Pak, masih stigma Masih. itu masih melekat. Iya. Kenapa Sampai gitu hari lo nggak ini. mau hapus gitu? Rasanya nggak mungkin Pak, Nggak udah mungkin terlalu ya? banyak. Iya. Sudah terlalu banyak. Iya. Tapi kalau di tempat kami tuh dok, Ya. seni tuh dok. Iya. Oh iya kan? Betul. Di Bali, Juga Pak, ya? Orang Bali itu kan Wah. ya mungkin seperti itu. Iya, Mungkin iya, di wilayah lain pun juga sama ya. Iya, iya. Tinggal bagaimana kita melihat dari perspektif Mhm. yang positif. Betul. Sorry. Dan Terus- bahkan Mm-mm. ya, punten Pak, sebetulnya kalau di kita juga kalau yang biasa kita berteman dengan teman-teman kita udah biasa seperti apa. Kemudian nah ini yang memang harus tadi kata Bapak, stigma ini dijauhkan kalau Iya, betul. betul. Karena kita paham nih teman-teman ini udah pengen nggak pakai tapi sulit. Nah, jadi kalau ada stigma di sana, tadi layanan dia nggak akan bisa masuk layanan. Iya. Ada barrier di situ, Siap. Pak. Betul, betul. Makanya kita memfasilitasi, boleh deh sok self assessment dulu gitu Iya. kan. Kalau belum berani ke layanan, Iya. baik rawat jalan maupun rawat inap yang ada di balai, Mm-mm. kemudian instansi pemerintah, Mm-mm. komponen masyarakat. Iya. Oke,
sendiri deh ngelihat, oh ternyata ya setelah self assessment tingkat penggunaan saya udah tinggi loh Iya. pada misalkan substansi zat sabu Ya, misalkan. oke. Zat yang lain ini karena saya masih coba-coba sintet ternyata ini sedang, tapi jangan sampai jadi ketergantungan juga Iya, semuanya nih, iya, iya. bahaya itu Siap, kan siap. bisa jadi akhirnya kalau bahasa ininya di dalam tubuh itu juga nanti ada kayak kan yang ini dicampur yang ini itu bahaya banget tuh, efek sampingnya tambah berat nanti Nah, gitu. itu Campur mungkin, itu mungkin yang saya pengen tanyakan, Dok. Tuh, Bagaimana dengan kadang-kadang kondisi otak seseorang yang menggunakan berbagai jenis macam seperti saya dalam satu waktu begitu, Pak? waduh, berat Ngeri. pertanyaannya, ngeri ya. Jadi campur-campur gitu. Iya, Pak. Jadi ya Contoh. pakai sabu Habis itu beberapa jam mungkin bakar sintenya. ya Oke. Iya, gitu, Pak. Terus Beberapa pakai yang jam lain lagi, lagi minum mungkin alkohol atau alkohol gimana? saya kurang begitu suka. Oh, oke. Biasanya sinte dengan ganja saya gabungkan. Sinte itu apa tuh? kanabinoid sintetik ya. Kanabinoid sintetik, Pak, yang Bentuknya bentuknya tembakau, Pak. Tembakau ketika itu. gorila ya. Ya. Kalau anak-anak yang Mungkin kalau sekarang udah di ter- bentuknya vape mungkin, Pak. Nah, Kalau sekarang ini. ngeri, Nah, masalah ini vape lagi masalah nih. vape nih, Dok. Itu sebuah Tuh. alat utama ya, kata Pak Jadi Kepala media BNN ya, utama ya. media utama Media. ya. Memang sedih banget Ya, ini. ternyata berkembang ya, Dok ya. Betul. Oh, nah silakan, Dok. Ini apa deh? Ya, tadi itu, Dok. Bagaimana kondisi otak seseorang yang menggunakan lebih dari satu jenis di Iya. satu waktu untuk waktu yang panjang gitu, Waduh. bertahun-tahun Dampaknya ya. terhadap Iya. tubuh, kemudian terutama organ otak kita Iya, ya Dok. yang menjadi target organ. Jadi beberapa penelitian memang mengatakan bahwa ada kandungan-kandungan tertentu yang membuat struktur di otak menjadi rusak, kemudian fungsinya pastinya nanti rusak. Nah, pada saat satu struktur ini merusak, misalkan bagian otak yang satu merusak yang lain, otomatis tambah banyak. Iya. Tapi lebih ampun lagi kalau misalkan nanti ada kayak cross effect gitu ya. Kalau Iya. di dalam tubuh itu jadi ada, kalau bahasa farmakologinya itu kayak misalkan ya bahasa ininya awamnya bertabrakan saat masuknya sehingga nanti ini efek di dalam tubuhnya juga jadi yang ini bisa potensiasi lebih parah ke efek samping. Misalkan Iya. depresan dengan depresan. Iya. Kalau stimulan sama depresan mungkin walaupun yang satu mencengin, Iya. yang satu nurunin. Nurunin, iya. Nah, itu bisa awalnya bisa bikin tenang, tapi kondisi otak kita banyak lagi area yang rusaknya. Gitu. Iya. Tapi kalau misalkan yang satu jenis misalkan Siap. stimulan dengan stimulan, hati-hati nanti misalkan karena terlalu kencang kan, kalau stimulan itu meningkatkan seluruh organ di tubuh kita termasuk jantung tuh wah berdebu kencang banget. Betul. Terus kita pakai stimulan lagi nih, pakai yang efeknya stimulan lagi, misalkan sabu, nauzubillah dengan kokain ya. Iya. Kokain kan stimulan Kenceng kuat. ya Itu bisa langsung berhenti jantungnya. jantungnya. Jadi selain dia fungsi jantungnya yang dipercepat sangat kencang, dia merusak otak. Contoh misalkan, nah yang belum saya cerita adalah otak bagian belakang kita yang namanya batang otak. Nah, pada saat udah ketergantungan, kemudian menggunakan berbagai macam zat dengan frekuensi yang sering, jumlah yang banyak, batang otak kita yang kena. Tahu nggak fungsinya batang otak? Iya. Nah, itu tuh fungsi Nah, vital. Apa itu? Apa itu, Dok? Sama kita nggak tahu ya. Fungsi vital itu maksudnya organ pernapasan itu akan bernapas kalau batang otak nyuruh. Paru bernapas gitu. Oke. Jantung bernapas. Nah, pada saat mungkin ada pengalaman keluarga jatuh atau jatuh dari motor, kemudian belakangnya nggak berdarah, nggak apa-apa, tapi dia terbentur belakangnya, Pak. Iya. Kok tiba-tiba meninggal? Itu. Karena Karena batang otak. otaknya yang kena. Fungsinya karena batang otak rusak, dia nggak bisa nyuruh lagi jantung untuk berdetak. Berdetak kalau nggak ada perintah. Betul, nggak Waduh. bisa lagi nyuruh paru-paru untuk bernapas. Berdetak. Iya, Ngeri iya, banget nggak tuh narkoba? Iya, Pak. Nah, Bu, akhirnya- ngeri sekali, Dok. Akhirnya apa? Kematian Kematian. pilihannya. Kalau jantung nggak bisa berdetak, paru-paru nggak bisa napas, Nggak ada namanya apa di tuh, Pak? sini saya. Iya. Nauzubillah min dzalik. Itulah pilihan-pilihan Hebat. penggunaan. Nggak percuma kita BNN punya seorang dokter ya. Wih. Iya, Ya, bro ya. iya. Ini dulu belajar di mana, Dok? Bisa kayak gitu, Dok? Dulu kuliahnya di mana sih, Dok? Boleh tahu nggak? Enggak, spesialisnya di farmakologi UI. Di Oh, spesialis farmakologi UI memang, tapi
S1-nya saya di Lampung, Bi- tapi spesialisnya di UI apa farmakologi, tuh itu farmakologi. jenis apa obat-obatan. Jadi memang obat-obatan. jarang yang Mm-mm. tertarik dengan pelajaran obat-obatan di bidang yang ilegal. Jadi dokter Nggak ada. bandar ilegal. Ya. Oh salah. Salah ya. Ya, Iya, begitulah. Jadi nggak percuma Pak Kepala BNN memiliki seorang dokter ya. Iya, Salah iya, satunya iya. nugelis lagi. Masya Ternyata Allah. ilmunya lebih gelis, Aduh, ya itu kan? berkat di sini Semuanya, juga ketemu teman-teman, teman-teman, kemudian ya. di BNN juga saya bisa belajar lebih banyak. Siap. Jadi benchmarking di BNN ini saya mendapatkan pengalaman ya, Mm-mm. tentunya dengan Mm-mm. arahan Pak Kepala BNN Mm-mm. bisa benchmarking ke luar yang juga Mm-mm. ada pengalaman evidence base lebih banyak Iya, seperti iya, itu. iya, Di dalam pun dengan bagusnya kolaborasi Siap, BNN dengan siap. seluruh instansi Iya, Dok. sehingga Iya, Dok. kita juga bisa saling menguatkan dan Siap, Dok. alhamdulillah BNN ini yang menjadi terdepan bahkan Siap, sekarang Dok. di layanan rehabnya kalau Alhamdulillah kita ya lihat dari di Alhamdulillah. rehabnya. Iya. Oke. Nah, pengalaman Masuk Bro data. Dirga ini gimana nih Nah, rehabnya dulu? Oke. Di mana dulu? Widih. Oke, Boleh tahu ya? Boleh, Asik. boleh. Nah, Asik. terkait tadi dokter sampaikan farmakologi ya, berarti Mm-mm. kan ini obat-obatan ya, Dok. Betul, betul. Kebetulan memang saya merasa waktu itu Mm. sepertinya udah butuh obat-obatan karena tadi kan saya Mm, sampaikan mm-mm. udah halusinasi, Betul. macam-macam perasaan yang saya Mhm. rasakan lah dan udah nggak normal nih. Mhm. Akhirnya saya memilih salah satu rumah sakit milik pemerintah Betul, juga betul. untuk kemudian dirawat inap di sana, Pak. Mhm. Hmm. Saya menjalani 4 bulan rawat inap intensif di sana dan memang diberikan obat-obatan. Iya, Nah, itulah yang pada akhirnya secara pelan-pelan tuh, Dok, iya, membuat saya bisa berpikir kembali. baik. Saya pikir ketika itu saya sudah nggak Iya. connect dengan dunia, saya pikir. Sampai segitunya Ternyata ya. iya, ternyata setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 Hmm. bulan baru saya bisa merasa bersalah dengan orang tua saya. Muncul tuh yang tadinya selama ini saya Nah, bisa marah-marah, bisa cocok segala juga tuh macam. sama evidence base. Jadi sel perbaikan di sel Iya. otak itu walaupun bukan hanya farmakoterapi ya, Ya, tapi intervensi psikososial itu membantu, Pak. Jadi kalau kita misalkan diskusi terkait edukasi, Iya. kemudian stimulus di otak ini yang tadinya sel otak rusak itu jadi perbaikan. Kan sel kita kan Perbaikan. banyak perbaikan nih, Perbaikan. Pak. Oke. Betul. Nah, sel otak pun di 3 bulan itu biasanya 12 minggu. Itu beberapa evidence base bahwa menunjukkan orang-orang yang menggunakan narkoba ini mulai ada perbaikan walaupun tetap berbeda ya dengan orang yang tidak Iya, iya. menggunakan karena ada bekas luka. Kita kan Iya. suka kalau di kulit biasa aja ada bekas Jadi luka sembuh gitu. intinya gitu ya, Betul. perbaikan. Ada perbaikan walaupun ini chronic relapsing brain disease, Iya. dia tidak bisa sembuh tetapi terkontrol, tetapi tadi cara berpikir karena sel otak sudah strukturnya sudah mulai membaik, Baik. fungsinya juga sudah mulai membaik, Betul. sehingga sudah merasakan lagi, oh iya nih berperilaku udah jadi, alhamdulillah ya ke orang tua jadi baik. Iya, gitu. iya, baru timbul Si tuh prosesnya tuh Pak. perasaan Oke. menyesal, Menyesal. perasaan selama ini saya buang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya, baru muncul di situ. Tadinya tuh kayak nggak apa-apa kan tadi saya bilang, Iya. saya enjoy aja. Tapi setelah diobati, barulah saya mulai menyadari Iya. semakin kuat keinginan saya bahwa oh iya ternyata hidup yang ini yang lebih enak, lebih Iya, tenang. tepuk tangan. Wih, keren. Keren. Hidup indah. Hidup indah tanpa narkoba, bersinar. Iya. Bersinar. Hidup indah, hidup tenang, hidup nyaman, Nyaman. gitu ya. Saya bisa menemukan kembali diri saya yang hilang Wih. gitu. Keren. Ma bro, jadi sekian tahun 15 tahun ya, sorry ya. Iya, kurang lebih 15 tahun. tahun. Harga itu kan berfluktuatif tuh bro waktu Iya, itu kan. iya. Mulai lo pernah harga 1, berapa terakhir? 1, sekian, Nggak, 1 terakhir bahkan katakan udah 1 juta mungkin, 1 Pak. juta. Iya. Sebelumnya kan pasti belum harga segitu Iya, kan. iya. Sementara kamu sampaikan seminggu aja bisa berapa kali make? 4-5 4 kali, Pak. kali. Kalau diakumulasikan bisa 4 juta, 5 juta ya. Betul, Pak. Sementara waktu itu pekerjaan kamu apa? Waktu itu pekerjaan event organizer. IO. Dunia yang agak gimana? Hektik sekali, Pak. Hektik Iya. dan energik ya. Dan butuh energi. Energik Iya. ya. Tapi pasti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ya. Tergantung pesanan acara kan. Iya. Nah, salah satunya kan seperti itu. Nah, pada saat
kamu tuh kurun waktu make itu, Hmm, ada nggak pernah, mohon maaf, hutang kayak, oke. terus berbuat pidana, mohon maaf ya, Oke. kan nggak tahu, untuk memenuhi kebutuhan Oke. apa dok istilahnya dok, badan ya, Iya. untuk edik tadi Iya ya. tadi suges itu. Bukan Suges. mengecilkan sebuah profesi, Iya, enggak. oke, Ya oke. kan pingin tahu nih Iya, gimana buat Oke. nutupin ediksinya betul. gitu Oke. kan, sementara harganya sekian ya Iya, dok ya. iya, iya. Gimana tuh bro? Mungkin awalnya masih dari kerjaan masih tercover, tapi karena peningkatan dosis itu tadi Iya. semakin lama semakin butuh banyak, ya akhirnya mulai berani bohong, mulai melakukan fraud di perusahaan gitu ya, Mhm. markup harga dan sebagainya. Mungkin adalah kebohongan-kebohongan yang saya Iya, lakukan iya. yang memang tujuannya supaya saya bisa make, Pak. Oke. Memang ada, Pak. Oke. Itu saya lakukan mungkin sadar tapi sebenarnya tidak sadar gitu. Gitu Saya sadar ya. melakukan, saya pintar untuk memanipulasi semua itu. Nggak Mm-mm. ketahuan Pak, sampai hari ini nggak ketahuan. Mungkin ini yang Ya, nonton ya. jadi tahu Pak. Stop. Kita nggak masuk Itu- ranah itu. Iya, dosa lama saya Pak, mungkin nanti saya harus mengakuinya. Siap. Betul. Ada Pak, ada. Ya, Ada. ya. Perilaku seperti Artinya itu ada Pak. perbuatan menyimpang Ada, Pak. pada prinsipnya, katakanlah secara umum seperti itu. Iya. Kemudian dengan hal-hal seperti itu, teman-teman tentunya banyak pro dan kontra. Iya. Pasti teman IO kamu tuh ada juga yang tahu bahwa Iya. kamu menggunakan Iya, dan terjadi pro kontra. betul. Betul ya? Betul. Pak. Teman. Terus teman-teman yang seprofesi kamu itu bagaimana pendapatnya pada saat ya Kebetulan bukan teman Pak, tapi Iya, apalah. ibu saya sendiri. Jadi memang ini perusahaan keluarga Pak. Jadi yang saya bohongi selama ini ibu saya. complicated nih dok. Kita masa spill di sini dok. Ntar maknya marahin gue lagi. Enggak. Alhamdulillah hari ini kacau kami sudah berdamai Tolong Pak. ya ibunya. Terima kasih, thanks to us ya. Maaf ya Bunda. Jadi bingung ya. Jadi kebongkar. Nggak apa-apa, saya udah berdamai dengan ibu saya dengan udah sangat luar biasa. Ya ibu saya bener-bener kepercayaannya kembali lagi Itu dari yang saya Betul, bohongin dia berpuluh ratus kali. namanya ibu ya. Ya hari ini bener-bener dia bangga. Tadi saya telepon, saya kesini nangis dia terharu. Insya Allah. Jadi ya itu support system saya Pak. Ibu, istri saya, anak-anak, mereka betul-betul hilang stigma itu sejak saya memang menjalani rehabilitasi, karena memang kebetulan waktu saya menjalani rehabilitasi itu saya mendaftarkan diri saya sendiri Pak. Saya datang sendiri Datang atas sendiri keinginan saya sendiri ke rumah sakit pemerintah ke rumah tadi sakit ya. pemerintah tersebut. Masih di Jakarta? Di Jakarta Pak, Jakarta Oke. Timur Pak. Oke. Mhm. Saya mendaftarkan diri saya sendiri, memang diantar oleh adik saya. Iya. Ya udah, saya dengan sukarela memang, dan waktu itu sebenarnya asesmennya hanya 2 bulan. Saya minta tambah Wah, karena saya merasa Sadar dok. belum cukup, jarang belum ada cukup. yang Jarang, begitu, Dok. kalau yang keren. Belum cukup, ini saya masih harus pemulihannya, Hebat masih ya. harus Iya. lebih banyak lagi nih. Keren, Saya masih keren, harus keren. belajar lagi gitu. Ya, ya. Terus dari aspek religi, Tentu Pak, keagamaan, tentu sangat ada perbaikan. Ya, Oke. dimulai dari situ. oh dari situ. Iya, awalnya saya masih belum mau lah untuk perbaikan sholat ya. Iya. Tapi lama-kelamaan ya nggak ada kegiatan ada, tapi maksudnya kan Mhm. ada musola, ya sudahlah. Ya. Oke. Mulailah di situ akhirnya saya sholat itu, Pak. ngaji, Iya. ya kan. Terus ada konseling juga, Ada, berbagi betul. apa? Cerita. Iya, ya. sharing, Jangan Bang. berbagi Sharing. utang mo. Kalau gitu Sharing balik session lah. ya, Sharing bukan session. utang session. Utang ya. session. Bukan. Biasa kalau di humas Iya, begitu, Iya, Mbak. betul. Seru Gitu. ya, Seru. Dok ya? Dan, Berarti dan memang menariknya yang harus kita ambil positif poinnya adalah bahwa support sistem keluarga, Iya. lingkungan, stigma itu sangat menentukan keberhasilan seseorang untuk Oke. Betul. bisa maintain Maintenance, tidak bertahan. menggunakan narkoba itu. Iya, mungkin ini yang membuat saya bertahan, Keren. Dok, sampai hari Masya ini. Allah, harus berterima kasih sama Andaikan, keluarga, iya betul. Wah, saya sungkem luar biasa sama ibu Karena saya. jarang juga keluarga yang bisa terima setelah ada beberapa yang misalkan udah dirawat inap nih 3 bulan 4 bulan terus pulang ke rumahnya, apaan sih, biasanya gini dok, saya pulang ke rumah ada sesuatu yang hilang pasti saya yang dituduh. Ya. segitunya? Itu membuat akhirnya yang tadinya saya nggak pakai lagi dok, saya jadi ngapain saya nggak pakai, mendingan gua pakai. Pakai. Nah, Oh. itu yang bahaya sebetulnya, Siap. betapa besar stigma itu. Tapi Oke. pada saat
teman-teman yang udah dia sober, kemudian bertahan bahkan sampai keinginan sendiri untuk pulih, Iya. pulang ke rumah, di rumahnya, "Oh hebat ya sekarang kamu Iya, udah iya. bisa ini." Itu kebanggaan. Banggaan. Aduh, gua nggak bisa nih ngecewain orang tua gua 2 Siap, kali, siap, siap. lingkungan gua 2 kali. Nah, kapital pemulihan terutama keluarga ini memang sangat berdampak. Berdampak Iya, ya. begitu juga dengan kita maksudnya gini, flashback terhadap apa namanya, cara ya ini nggak bicara psikologi terlalu dalam, tetapi cara kita juga memperlakukan anak-anak karena kan kita tahu nih remaja, apalagi tadi hubungannya dengan vape, kemudian Iya. apa yang sekarang jadi gaya hidup gitu ya. Mm-mm. Kadang-kadang memang tadi di lingkungan keluarga ada mungkin anggota keluarga yang merokok, Iya. vape. Nah, satu, stimulasi itu akan tumbuh dengan apa yang mereka lihat. Oke. Jadi multifaktor. Orang bisa menggunakan kemudian bisa bertahan untuk tidak menggunakan kembali dan bahkan sober, sembuh itu ya salah satunya adalah keluarga. Karena keluarga pun bukan hanya lingkungan keluarga tapi genetik juga, Pak. Oh, genetik. Genetik. Jadi 50-60% Iya. orang yang orang tuanya menggunakan narkoba itu si anak akan diturunkan secara DNA, RNA. Oke. Jadi contohnya misalkan saya nih sama Bro Dirga nih ada di lingkungan yang sama. Pada saat ditawarin misalkan sesuatu zat adiktif, saya ini karena orang tua saya memang menggunakan misalkan contohnya rokok atau Iya. vape, ini kan zat adiktif yang memang ada kandungan zat adiktifnya lah, Iya, bukan iya, bicara iya. narkoba ya. Nah ternyata hampir sulit dikatakan saya aduh tertarik banget nih pengen nyoba gitu. Padahal kalau Bro Dirga mungkin biasa aja karena Bro Dirga nggak punya genetik itu gitu. Nah, Begitu oke. juga dengan narkoba. Iya. Seperti itu. Jadi bukan hanya bicara saat ini. Kita harus ingatkan teman-teman remaja, Iya. jangan menggunakan itu, bukan kita yang rusak sekarang loh. Iya. Betapa beratnya nanti kita, anak-anak kita. Tapi mudah-mudahan dengan kapital pemulihan yang bagus nggak ada tuh yang seperti itu. Siap, betul. Tapi secara genetik dia udah berat. Jadi kalau kita nih di rehab di BNN nggak pernah menyalahkan orang yang menggunakan narkoba itu. Iya. Karena multifaktor. Iya. Kadang ya tadi saya cerita ada anak usia 5 tahun yang menggunakan gara-gara ngelihat ibunya Oh, gitu. make. Make. Gitu. Oh, Ayahnya minum. minum. Apakah dia berencana dulu? Saya nggak tahu dok itu tuh apa. Nah ini kan yang sebetulnya nggak pernah, mereka tuh teman-teman nih nggak pernah berencana jadi pecandu tuh gitu. Iya. Itulah sedihnya. Memang Iya, biar betul. masyarakat tahu ya. ya. Tadi Pak Putu bilang kan dikeluarin aja dok gitu kan informasi, kemudian pengalaman yang memang betul-betul Iya. ya kita nih sebagai orang tua juga punya satu fungsi yang sebetulnya bisa menjadikan anak-anak kita tuh sebetulnya kan pertumbuhan otaknya tuh baru maksimal di usia 25 tahun Pak. Oke. Jadi pada saat anak kecil melakukan kesalahan itu mohon maaf dia itu nggak tahu mana baik atau benar karena korteksnya belum berkembang sempurna, yang tadi saya bilang fungsi judgment. 25 tahun ya. Betul, 25 18 sampai 25 tahun itu baru. Oke. 18 sampai 25 tahun. Makanya kan orang bisa nyetir tuh di 18 tahun, 17 tahun. Iya. Tapi sebelum itu, apalagi anak-anak yang sekarang SMP, Iya. SMA, Iya. itu masih menggunakan limbic sistemnya. Enak dan gak enak pada saat dia ngambil keputusan. Apalagi anak-anak kecil. Nah, Limbic system. betul, limbic system. Taunya cuma enak atau nggak enak. Betul. Oke. Nyaman dan enggak. Jadi pada saat yang penting enak, kayak orang menggunakan narkoba gitu kan, dopaminnya keluar. Jadi yang digunakan adalah bagian itu yang sudah berkembang. Nah, jadi pada saat anak kecil melakukan sesuatu, kasih tahu yang benar tapi jangan dimarahin. Maksudnya dikasih tahu, dia nggak tahu loh itu bahaya. Dia nggak tahu loh itu salah gitu. Oke, limbic system namanya. Cuma tahu enak atau tidak enaknya gitu ya. Usia 25 tahun baru bisa. Betul. Kalau masih usia
Ya, 50-an pencarian. masih ndablek juga tuh namanya ya. Usia 50 masih begitu, ndablek Itu namanya. bukan otaknya nggak berkembang ya, tapi memang atau kalau kata Pak Bu tuh dablek gitu ya. Nah, Tapi menarik tuh dok, betul. ya yang hal-hal seperti itu dokter udah sampaikan, Bro Dirga Mm-mm. juga sama. Terus dengan adanya NPS tuh kan dok, Mm-mm. kimia, Mm-mm. terus ada yang namanya media utama Mm-mm. yang disebut tadi elektrik ya, Betul. rokok elektrik. Elektrik. Apalagi kita di BNN tuh pernah ngungkap ya Mm-mm. beberapa vape cartridge yang mengandung Betul. etomidate Betul. narkotika. Harganya kan kurang lebih 4-5 juta ya. Mm-mm. Sorry, Wow. Bro pernah Belum, Bu. Belum, Pak. jangan dong. Yang cartridge kan? Cartridge. Belum. Jangan dong, jangan bilang belum dong. Oh, tidak Tidak pernah. gitu dong. Tidak Harus pernah. ada kepastian Iya. hukum nih. Karena Jangan Betul, belum. betul. Ngambang itu, Iya. bias tidak, jadi. tidak pernah. Nah, jadi belum ini ya. Nah, Dok, kita biar tahu nih, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Apalagi Bro juga nggak pernah pakai itu Iya. ya. Mm. Vape yang mengandung etomidate. Itu Mm-mm. kan samaran-samaran para pelaku bandar Mm-mm. untuk Mm-mm. barang ini biar laku, Ya, demand and supply. betul, Iya betul, kan? betul. Itu gimana tingkat kerusakannya, Dok? Nah, oke, jadi memang inilah yang sebetulnya dari awal mula vape ada di 2010 gencar-gencarnya Iya. itu sebetulnya eh, orang kan berpikiran bahwa oh ya vape ini bridging untuk berhenti rokok. Iya. Padahal evidence based di saat itu memang masih belum berkembang dan eh, di beberapa negara sebetulnya udah ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa tetap membahayakan. Walaupun ini misalkan digunakan salah satu, tapi setelah beberapa tahun terakhir perkembangannya ini belum bicara isinya yang narkotika ya Pak ya, iya. belum bicara new psychoactive substance yang Yes. isinya, Uh-huh. belum bicara terkait ganja sintetik dan kawan-kawannya lah. Uh-uh. Dengan adanya kandungan vape secara secara legal lah sekarang itu yang ada kandungan nikotinnya, kemudian ada namanya propylene glycol, Oke. nah kemudian ada yang namanya vegetable glycerin Iya. atau VG. Fiji. Nah kemudian ada juga yang dari koilnya ini logam-logam, Logam. ya kandungan Oke. logam-logam. Nah di mana ini tuh semuanya zat kimia juga kan. Klaimnya adalah vape Iya. ini dia tidak mengandung tar sehingga tidak ada karsinogenik. Iya. Tapi jangan lupa nikotin ini kan zat adiktif juga Pak. Iya, sama rokok biasa juga. Sama Berarti sama-sama bahaya dong. sama-sama bahaya. Oke. Tapi Mm-mm. bagaimana vape ini bisa lebih menstimulus penggunaan nikotin lebih banyak? Lebih banyak. Nah, Iya. karena vape ini satu nggak terlalu si asapnya ini nggak terlalu tebal ya, Iya. sehingga dia nggak bikin batuk, kemudian nggak bau, Nggak bau. kemudian rasanya juga banyak yang berbagai rasa Iya. buah. Ih, rasa buah, Ini ya ada kan, buah apa? Dok? Oh, jangan, Dok. Ya, jangan Saya ya. puasa. Ya. Ya kan, ada rasa buah, semangka, apalagi Iya, tuh, Dok. rasa kue. Kue, Ada. kue, betul, kue. Itu rasa sakit hati. Ada, Dok. Itu harganya paling murah tuh, Dok. Gitu kan? Ya kan, rasa yang pernah ada tersakiti. Aduh, rasa-rasanya pernah saya sama Aduh. Mbak itu. Iya. Makin berat nih. Berat. Kan, pembahasannya. Aduh. Sorry, Dok, sorry. Aduh, aman-aman. Iya, Nah, iya. jadi memang walaupun tidak mengandung tar, ternyata ada karsinogenik lain. Karsinogen. Iya, kalau nikotin oke. Ini kalau kita lihat nih zat adiktif yang memang biasanya di rokok itu satu batang rokok itu dia kan biasanya ada kandungan nikotin yang memang ada sebetulnya yang sudah ada di beberapa negara tuh ada kandungan nikotinnya. Di Indonesia ini sebetulnya kita juga perlu menerapkan itu tuh kadar nikotin yang betul-betul firm distandarkan. ya, betul distandarkan. Nah itu juga di kita tuh belum ada, sehingga pada saat kita menggunakan nih, teman-teman menggunakan vape belum ada tuh standar pastinya persentase. Tapi walaupun yang banyak di pasaran itu ada yang 3%, ada yang 5%. Nah di pasaran. kemudian kalau kita lihat pada saat seseorang menggunakan vape itu mungkin 1 kali 2 kali dia pastinya
kalau kita bandingkan antara rokok konvensional dengan rokok elektronik, Baik. yang menggunakan vape, kandungan nikotin di rokok konvensional untuk seseorang nih biasanya kan kalau udah ketergantungan itu 1 bungkus, Iya. 1 hari ya? 1 Iya. hari. 1 Saya hari. nih, Dok, sebungkus nih, Waduh. Dok, ya Berat kan. berat berat, Pak, Berat, berat. 45.000 lagi. Nah, Nah, aduh, itu berat nih, Bro. 45.000. Marlboro ya, Pak? Spill merek dia. Iya. Aduh, untuk Mhm. 40 miligram nikotin tuh. 40 miligram Nikotin, nikotin. dalam 1 bungkus itu rata-rata. Oke. Sementara kalau Mhm. misalkan vape dalam 1 cartridge Hmm. yang isinya 2 mili itu, 2 mili ya. rata-rata dengan persentase 5% itu bisa sampai 50 sampai 100 miligram. Dan itu bisa Jadi dihabiskan Mhm. kalau yang udah ketergantungan Hmm. Mhm. itu bisa ada yang habis 1 hari kan. Iya, Nah, ada, betul. kebayang dong zat aktif yang nikotin yang bikin Nikotinnya. ketagihan ini pada saat dia tadi mempengaruhi pusat atau tadi rasa nyaman di Mhm. otak kita itu, Iya, Pak. iya. Karena semua zat adiktif itu ke sana. Mhm. Iya. Nah, dia akan mempengaruhi reseptor di sana, keluarlah dopamin, endorfin, Mhm. keluarlah rasa nyaman. Mhm. Nah, nanti akan terulang lagi yang tadi inget ayam pop di rumah makan Padang Padang itu. tadi, Oh, iya. Dan balik betul, dan lagi. itu menyebabkan kayaknya cuman pakai nikotin atau pakai vape yang isinya nikotin nggak cukup. Nggak cukup. Butuh lagi nih, ada Tambah. toleransi nih. Oke, oke, Bikin oke. enak yang lebih banyak lagi nih. Oh, Mhm. akhirnya yang isinya etomidat. Oh, Iya, ditambahin. nyari-nyari. Ada kurang-kurang Betul, nih. isinya Kayaknya kurang misalkan nendang nih. Biar lebih iya, nendang gitu ya. betul. Nah, itu berarti sama-sama bahaya dong. Bahaya. Rokok konvensional dengan rokok elektrik. Betul, bahkan Betul. yang rokok elektronik ini Mhm. dia tadi tanpa terasa kandungan nikotinnya itu tambah banyak Banyak yang masuk ke dalam tubuh kita yang elektronik. elektronik. Iya, Karena karena tadi dokter bilang iya, perbandingan 50 miligram Iya. per 2 mili. betul. Ya kan? Betul. Kalau konvensional cuma 40 betul, dalam betul. 1 batang. Betul. Dalam Satu box, satu sorry. bungkus, Dalam ya, 1 bungkus. Jadi ekuivalensinya benar-benar bahaya, Dok. 2 kali lipat sih. 2 kali Iya, lipat bisa bahkan untuk kalau yang 3%, kalau yang 5% itu bisa sampai 3 kali lipat. iya, ya artinya lebih bahaya yang Iya. tanpa narkotika nih. Itu yang belum tanpa narkotika. Iya, dan Bener belum kan? bicara kandungan lain, Pak. Ada yang propylen glikol sama yang glycerin vegetable itu yang Mhm. jika dipanaskan dia akan menghasilkan formaldehid. Nah, Apalagi tuh, Dok? formaldehid ini adalah sebetulnya yang menyebabkan dia kan Mhm. kalau dibilang katanya ini tidak karsinogenik, padahal Iya. sebetulnya nah itu dari kandungan formaldehid itu Iya. juga bisa menyebabkan ada yang apa Mhm. namanya karsinogenik, kemudian Mhm. ada juga yang dari koilnya itu kan Oh, logam-logam itu betul-betul. juga Kalau kebakar kan agak gimana gitu ya, betul, Dok ya? logam-logam itu Bahaya ya? iya kalau terhisap kita aja nggak mau kan, Terhisap. Iya, misalkan Dok. Betul. ada apa Mhm. pabrik Iya, seperti itu betul. kan. Iya, iya, iya. Ada asap-asapnya itu Betul. Nah, ini buang tanpa kita berasa tapi logam Mhm. itu masuk di dalam tubuh kita. tubuh. Jadi menyebabkan ada apalagi kalau isinya nanti THC. Jadi Hmm. laporan CDC Mhm. itu laporan dunia terkait yang e-sigaret ini Mhm. dia yang isinya THC dengan Mhm. ada kandungannya e-asetat itu menyebabkan kerusakan Paru-paru. paru-paru. Waduh. EVALI namanya. Dan itu langsung kayak bocor lah gitu. Siap, siap. Pada usia 18 tahun yang harusnya misalkan pada perokok Perokok. itu tuh misalkan udah ada 60, 50 baru terasa. Nah, Baru. sekarang Mhm. ini ada fenomena-fenomena kerusakan paru yang sangat berat Berat. pada perokok pengguna elektronik ini. Elektronik. Nah, Betul. ilustrasinya yang mudah nih, Dok. Mhm. Kalau mohon maaf ini ilustrasi aja. Di usia 20 kita make yang konvensional sama-sama make nih. Betul. Konvensional dengan elektrik. Ya. Di usia 20 nih. Startnya di situlah. Ya. Kira-kira lebih cepat mana yang kena penyakit apa tuh tadi paru-paru itu? Ya, EVALI. Sebetulnya satu tergantung banyaknya penggunaan. Iya. Ya kan? Betul. Bisa aja kan memang dia bukan chain vape, ya kan? Chain vape itu yang terus-terusan, terus-terusan dia nggak pernah berhenti tuh. Wah, itu bahaya banget tuh. Nikotinnya kadarnya tinggi, Terus tahun bisa formaldehyde. langsung kena, Dok. Nah, ada beberapa yang memang betul saya pernah punya pasien juga udah menunjukkan gejala ke arah sana. Waduh. Nah, jadi selain kerusakan
PPOK, paru obstruktif yang disebabkan oleh kandungan Ya, nikotinnya. Tapi ini juga ada yang karena banyak juga kandungan THC, kemudian E-asetat, Iya, sehingga parunya jadi rusak. Nah, rusak. satunya lagi ada yang namanya popcorn lung. Waduh, Pop, popcorn buat iya, bioskop, makanan iya. biasanya. Kalau itu kan makanan biasanya ya. Makanan, Nah, nih lang ini kan iya, paru-paru. paru-paru. Jadi Jadi namanya itu bronchiolitis obliterans. Jadi di paru-paru jaringan kayak misalkan kan paru-paru itu ada kayak batang-batang kayak kalau betul, kalau kayak garis-garis gitu. ya, nah di Oke. situ tuh jadi rusak. Ada bulat-bulat gitu, Ya kayak kan, popcorn. ya betul. Nah Oh. itu bahaya tuh. Jadi Mm. pernapasan kita jadi terganggu, Terganggu. apalagi kalau misalkan udah evali tuh. Jadi cepat sekali Cepat tuh. sekali. Nah, Cepat sekali. ilustrasinya sama-sama usia 20, start Mm-mm. sama-sama pengguna yang berat nih. Ah, Change apa tadi? change Change- fame, Change fame. phase dengan sama-sama yang perokok berat. perokok berat, ya, Sehari bisa 2 bungkus. ya. Kira-kira paling cepat mana, Dok? Ya pastinya kalau dengan kandungan nikotin yang memang sebetulnya itu harus ada penelitian ya, evidence Iya. base-nya ya. Tapi kalau kita lihat dengan kandungan nikotin yang misalkan Mm-mm. dari 2 mili itu kandungan nikotinnya 5%, Waduh. kemudian penggunaan change Iya, vape-nya iya, itu iya, juga terus-terusan Terus-terusan. kan, Iya, iya, nge-vape-nya iya. terus-terusan Iya, tanpa iya. berhenti. Mm-mm. Kemudian juga misalkan dia juga menggunakannya di usia muda, Oke. itu sangat cepat ya. Sangat cepat. Ya, kita nggak bisa bicara ya, waktu lah ya. karena memang perlu evidence ya. Evidence base tadi Betul, perlu betul. penelitian secara Iya, klinis ya, tapi Dok ya. iya, tapi laporan Mm-mm. di CDC itu memperlihatkan sekarang itu sudah mulai laporan-laporan akibat penggunaan vape terhadap kerusakan paru yang namanya evali dan popcorn lung itu. Udah ada ya. Banyak, iya. Pak Kepala juga punya temen tuh katanya beliau Iya. sampaikan. Mhm. Udah ada temennya dirawat kena popcorn lung. Popcorn Sayangnya bukan popcorn yang di bioskop tuh Aduh, makannya. itu mah bisa rasa Iya. karamel. Aduh, itu enak ya, Enak Dok? lagi yang karamel. Di bioskop. Favorit Ya nggak, Bro saya tuh. Dirga? Iya, favorit saya Kan karamel. lebih enak hidup sehat ya. Iya dong. Gitu. Makan Nih, enak, Pak. Tidur enak. Tidur enak. Nah, sekarang setelah kamu sudah menyelesaikan kehidupan yang masa lalu nih, Ya. apa harapan kamu ke depannya? Oke. Untuk dirimu sendiri dan mungkin pesan-pesan buat teman-teman lainnya, baik yang sudah menggunakan ataupun yang jangan coba-coba. Oke. Pertama yang untuk diri saya sendiri adalah bagaimana saya bisa mempertahankan pemulihan yang saya dapatkan dengan tidak mudah ini, dengan proses perjalanan yang panjang, dengan pengorbanan yang sudah luar biasa. Itu yang saya pengen terus menjaga ini gitu ya. Karena saya harus membahagiakan keluarga saya. Iya. Saya punya masa depan anak-anak saya juga Benar. tergantung Iya. dari saya. Makanya saya harus bertahan untuk betul-betul menjaga pemulihan karena Iya. tadi disampaikan dokter ini adalah relapsing brain Betul. chronic relapsing brain disease. chronicle relapsing brain disease yang artinya tidak bisa disembuhkan. Iya. Ya, saya hanya bisa memaintain. Tapi bisa pulih loh. Iya. Dan pulih itu bisa seumur hidup. Dan pulih itu bisa seumur hidup. Oke. Keren. Tapi kan perlu saya maintain terus. Iya. Makanya mungkin sering-sering main ke sini saya, Pak. Oh, boleh. Saya siapin ruangan. Siap. Nah, untuk teman-teman ya, terutama yang masih terjebak, Iya. ya masih merasa bahwa penggunaannya tidak masalah bagi dirinya, Iya. belum sadar bahwa ini akan merusak. Iya. Saya berharap banget mereka semua segera menemukan titik sadarnya. Iya. Karena yang saya temukan adalah ya bukan efek jerah, bukan efek takut atau apapun yang bikin seseorang itu bisa pulih, Iya. tetapi pada saat dia menemukan titik sadarnya itu. Titik Nah, itu sadar. saya berharap kalian segera menemukannya. Iya. Karena kalau kalian lanjutin ada di kehidupan yang seperti itu, kalian gak akan kemana-mana. Gak akan kemana-mana. Hidupnya akan berputar di siklus yang sama. Itu yang saya alamin sendiri dan akhirnya ketika pulih baru bisa menjalankan kehidupan yang sesungguhnya gitu. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman yang menonton ini yang masih menggunakan itu segera sadar dan yang belum menggunakan nggak usah penasaran deh. Nggak usah penasaran. Karena apa yang saya ceritakan semua Iya. bermulai dari rasa penasaran, Rasa Pak. penasaran. Iya, Lu pilih Pak. circle-nya juga ya. Iya, Pak. Keren. Nah, nih Dok, dari aspek klinis, tadi akademis dan medis semuanya, kita program Pak Kepala BNN terutama P4GN, pencegahan
pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Betul, betul. narkotika ini yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN kita, Pak Komjen Pol Suyudi Aryo Betul. Seto, tentunya mendukung dari program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, khususnya di poin nomor 7, pemberantasan narkoba. Nah, dari aspek medis kita sudah melakukan salah satunya tadi rehab juga dan sebagainya, aspek ini. Kan butuh sosialisasi, Dok. Ini Betul. ke depannya gimana, Dok, menurut dokter? Baik, jadi eh, kebijakan Pak Kepala ini memang wajib kita dukung dan ini sangat positif ya, terutama satu hal yang mungkin ini hal kecil dari penggunaan vape ya. Iya. Penggunaan vape dari kita ini di bidang rehabilitasi sebetulnya ada evidence-nya bahwa tadi karena penggunaan nikotin ini menjadi gateway untuk menyalahgunakan narkoba 4 kali lebih besar. Iya. Dan itu evidence based betul, Iya. karena tadi si dopamin kan minta terus ya reseptornya itu. Jadi kita tuh dopamin kita udah dibajak gitu kan. Oh, Nah, Iya. sehingga kita juga di rehabilitasi butuh pengembangan layanan. Iya. Bukan hanya karena tadi stigma ini terlalu kental ya. Iya. Bisa saja misalkan sekarang kita mengembangkan telekonseling, telerehabilitasi dengan pertamanya kita melakukan self assessment. Self Ya, assessment. setelah ada self assessment bisa kita misalkan datang dulu rawat jalan atau kita kontak. Ada beberapa kontak-kontak selain tadi yang harus kita misalkan mau kita tanya bisa ke call center yang kapanpun dikontak bisa saja di 184. Setelah itu nanti akan dihubungkan dengan teman-teman di rehab. Apakah nanti kita dari hasil misalkan self assessment kita bisa mengakses kalau masih belum oke lah, masih takut datang gitu kan, ya telekonseling dulu bisa gitu. Rehabilitasi. Kemudian yang kedua kita juga ada layanan rawat jalan di IPWL tadi, di klinik-klinik BNNP, BNNK. Ada layanan rawat jalan, rawat inap. Setelah itu rawat inap ada di Balai Rehabilitasi milik BNN. Jadi ada di Balai Besar di Rido, kemudian ada di Tanah Merah, Kaltim, ada di Badoka, ada juga di Lampung, dan ada di Batam sama satu lagi di Liserdang. Nah, yang enggak kalah menariknya, jadi teman-teman, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin mengakses layanan tapi belum sempat, apalagi ibu rumah tangga ada anaknya, bla bla bla. Kita punya intervensi berbasis masyarakat juga, IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, ini pun dia ada di masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Jadi kita melatih di masyarakat ini jadi seperti kita melatih satu ibu-ibu PKK-nya, kemudian ada yang dari Karang Taruna. Iya, betul. Nah, emang mereka bisa melakukan layanan, Dok, tapi bukan melakukan layanan yang secara profesional, tetapi sebagai pintu awal dia mendapatkan layanan. Di situ ada sosialisasi. Di situ dia bisa menjangkau. Kalau misalkan malu lah, kita pengen di desa ini aja, ada IBM, ketemu aja sama agen pemulihan. Ada di situ. Ada. Waduh, mudahnya ya BNN ternyata ya. Betul, Udah bertransformasi secara digital ya. Betul. Bukan hanya digital, kemudian di masyarakat juga ada. Nanti dia akan melakukan screening yang memang bukan untuk profesional. Ada menggunakan DAST, ada namanya. Betul, DAST, betul. Nah, itu mereka sudah terlatih. Sehingga kalau misalkan tingkat penggunaannya masih coba pakai atau masih rendah, itu ada treatment intervensi yang memang bisa dilakukan. Kemudian kalau misalkan sudah tingkat teratur pakai, ketergantungan, dia bisa kontak teman-teman klinik BNNP, BNNK dan merujuk atau ke puskesmas yang menjadi IPWL. Betul. Jadi ini menjadi gate juga untuk teman-teman yang ingin melakukan layanan atau treatment atau pemulihan tetapi bingung, jauh gitu kan, nggak pede. Ada sekarang namanya IBM. Di Jakarta pun ada sekarang tuh di setiap desa, kelurahan itu rata-rata ada ya seperti itu. Nah, itu layanan-layanan yang selain profesional, selain berbasis digital, ada juga yang di masyarakat loh gitu. Keren Ya, jadi keren itu ya. mungkin kalau ada kemauan, kalau statement saya memang yuk kita sama-sama
karena yang sayang sama diri kita hanya kita sendiri, Iya. yang paling utama. Tetapi jangan lupa banyak orang yang sayang juga sama diri kita. Iya, Nah, betul. pasti masyarakat kalau misalkan tadi kan stigma dan sebagainya, kita akan tumbuh bersama-sama kalau kita juga, dapat kepercayaan dan kita nih nyari pertolongan juga nggak jauh-jauh Iya, gitu, akan betul. lebih mudah. Dan akhirnya kan kalau lurah, kelurahan, desa, sampai perkotaan terjaga dari penyalahgunaan narkoba, insya Allah Ya, Indonesia Emas akan terwujud ya. Iya. terwujud. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, Keren. mudah-mudahan. Masya Allah Insya dokter. Allah. Tepuk tangan Terima dok. kasih. Jangan main HP aja. Begini dok. Kalau terlena sama suara merdunya dokter tuh tidur tuh. Aduh. Tak, tak, tak. Aduh, Perlu gimana? dipertanyakan ya, Iya terlena nih. atau tersirap gitu. Iya, kena itu dok, apa istilah medis tadi, interceptor apa communicator apa ya. Akhirnya nggak ngantor. Iya, betul. Jadi terima kasih nih dok. Siap. Dokter sudah meluangkan waktunya, Bro Dirga Sama-sama. juga. Terima Semoga kasih, ini Pak. bermanfaat Siap. khususnya untuk generasi muda. Ya. Indonesia bersinar dan Indonesia emas Emas 2045. 2045. Thank you brother. Terima kasih. Thank you. Wow.